Oke Ananda, baik untuk pertemuan kita minggu ini kita akan membahas tentang surat-surat berharga. Di dalamnya nanti materinya ada tentang saham, yang kedua tentang obligasi. Nah, untuk pengertian sendiri mungkin saudara nanti bisa baca sendiri di materi yang sudah saya kirim. Kita fokus ke soalnya saja. Silahkan saat menonton video ini nanti pastikan soal saudara terbuka ya. Kemudian ini contoh soalnya. Pada tanggal 1 Agustus 2012 Sony membeli saham biasa PT Sonya 3.000 lembar dengan nominal per lembar itu 20.000. Kemudian kurs yang berlaku saat itu 98%. Jadi yang harus saudara lakukan yang pertama, kita tentukan dulu harga belinya berapa. Harga beli 3.000 lembar saham dikali 20.000 per lembar. Kemudian kita kalikan dengan 98%. Kursnya yang berlaku. Setelah itu taruh di bagian ujung, kita dapat hasilnya Rp58.800.000. Kalau sudah, kita kembali ke soal. Di sana ada tulisannya biaya komisi dan perantara 300.000. Tambahkan di bagian bawah sini ada biaya komisi 300.000. Kalau sudah dijumlahkan keduanya, kita dapat hasilnya Rp59.100.000. Ini yang kita sebut dengan harga beli. Selesai untuk tahap pertama harga beli kita. Kemudian kita membeli di 1 Agustus 2012. Jurnal kita yang pertama ada surat-surat berharga, kita singkat dengan SSB saja. Dan di kreditnya ada kas senilai harga beli kita Rp59.100. Untuk kreditnya juga ada Rp59.100.000. Kemudian yang kedua, setelah 300.000 dibiaya, pada tanggal 28 Desember 2012 PT Sonya mengumumkan dividen yang nantinya akan diterima oleh Sony 1.500 per lembar saham pada tanggal 5 Januari. Saudara analisa dulu, pada tanggal 28 Desember Sonya baru mengumumkan dividen akan dibagikan. Kemudian di tanggal 5 Januari baru dividen itu akan dibagikan. Nah, yang harus kita cari yang kedua yaitu dividen. Dividen ini sama dengan laba saham. Dividen dia akan membagikannya 1.500 per lembar, sementara saham kita ada 3.000 lembar. Berarti kita kalikan 1.500 dikali 3.000, kita dapat hasilnya Rp4.500.000. Kemudian jurnal saat dia mengumumkan di tanggal 28 Desember, jurnalnya ada piutang dividen di bagian debit, kemudian di bagian kreditnya ada pendapatan dividen. Nilainya adalah Rp4.500.000 di debit, kemudian di kreditnya juga sama, ada Rp4.500.000. Kemudian dia membagikannya di tanggal 5 Januari, berarti jurnal kita saat tanggal 5 Januari kas, kemudian kreditnya ada pendapatan dividen. Jumlahnya masih sama, Rp4.500.000. Kreditnya juga ada Rp4.500.000. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2013 seluruh saham Sony yang ada pada PT Sonya dijual kembali dengan kurs 105%. Biaya penjualan Rp200.000. Jadi yang harus kita bikin di 1 Februari, dia menjual saham kita berlembar 3.000, dia menjual secara keseluruhan. Harga per lembarnya berarti masih tetap 20.000 sesuai dengan soal di awal. Kemudian kurs yang berlaku saat itu 105%. Setelah kita kalikan semua ini, kita dapat hasilnya Rp63 juta. Kemudian biaya penjualan kita ada Rp200.000. Saat dia membeli itu biaya ini menambah, tapi saat dia menjual itu biaya mengurangi. Jadi di sini harga jualnya menjadi Rp62.800.000. Sementara dia membeli tadi harga belinya adalah Rp59.100.000.
Berarti kita dapat kalau harga jual lebih tinggi dari harga beli, berarti kita dapat dia di sini adalah laba penjualan 3.700.000 rupiah. Kalau sudah kita dapat laba, langsung kita jurnal dia. Ada kas di bagian debit, kemudian surat-surat berharga di bagian kredit yang pertama, yang keduanya ada laba penjualan. Surat-surat berharga kita ada 59.100, kemudian laba kita ada 3.700.000, berarti kas kita menjadi 62.800.000 rupiah. Itu cara pengerjaan untuk saham. Demikian, silahkan dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di grup saja. Assalamualaikum.